Kembali bersama Suntar di Bengkel Kalkulus. Kali ini kita akan membahas soal yang saya adaptasi dari buku Warburg and Purcell Kalkulus edisi 9, halaman 33 ya. Nah, ini masih pembahasan chapter 0, khususnya di bagian 0.5 nih, fungsi dan grafiknya. Tetapi dalam materi ini, di dalam buku Purcell ini, di situ dia membahas mengenai juga domain natural ya. Lalu kemudian juga ada fungsi yang disubstitusi dengan nilai tertentu, lalu kita harus menghitungnya. Maka saya membahas ini sedikit ya untuk review saja. Ini soal yang sangat mudah harusnya. Pertama-tama ya, di sini ada suatu fungsi fx, x pangkat 3 dikurang 2x. Bagaimana kalau x-nya saya ganti dengan 1? Maka setiap ada x diganti dengan 1. Ya, maka hasilnya kita dapatkan seperti ini. Yaitu 1 ini ya, x-nya diganti dengan 1. Maka x ini diganti dengan 1, 1 per 3, kurang 2 kali x, x-nya diganti 1. 1 per 3, 1, dikurang 2 kali 1, ini 2, 1 dikurang 2, min 1. Selesai kan? Mudah sekali. Bagaimana kalau 2 plus h? F-nya diganti, x-nya diganti 2 plus h ya. Berarti setiap ada x diganti dengan 2 plus h, ini jadi 2 plus h pangkat 3, dikurang 2 dikali 2 plus h, ini. Dikurang dengan fh, berarti setiap ada x diganti dengan h. Maka ini jadi h pangkat 3 menjadi kurang dengan 2H ini ya. Nah, ini sebenarnya belum sederhana. Teman-teman bisa buka ini, jabarkan ini menggunakan binomial Newton atau perkalian biasa gitu ya. Lalu habis itu bisa dikurangi dengan suku-suku yang sama gitu ya, yang mirip ya. Dengan begitu bisa lebih sederhana. Tapi saya serahkan ini kepada para penonton saja karena ini mudah ya, sangat mudah sekali. Nah, yang kedua, kalau ada gx sama x kuadrat kurang 1, tentukan G di mana X-nya diganti dengan X plus H dikurang dengan fungsi mula-mula ya, Gx dibagi dengan perubahannya. Kalau tadi kan ini X, sekarang dalamnya ini kan jadi X plus H kan. Maka perubahannya berarti apa? H kan? Maka dibagi dengan perubahannya H. Nah, bentuk ini penting sekali. Ini ada kaitannya dengan diferensial nanti ketika H-nya ini nilainya sangat kecil, yaitu limit di mana H mendekati 0 ya. Tapi tidak 0 ya. Nah, bentuk ini nanti kita akan coba ya, latihan terlebih dahulu ya, tidak terkait dengan diferensial terlebih dahulu, tapi masih merupakan manipulasi atau menghitung fungsi ya. Nah, ketika saya memasukkan x-nya ini diganti dengan x plus h, maka gx plus h itu menjadi x plus h dalam kurung kuadrat. Ini, tadinya kan x ya, menjadi x plus h kuadrat kurang 1. Nah, ini kalau kita bongkar, ini kan jadi x kuadrat tambah 2 kali h kali x tambah h kuadrat ya, kurang 1. Maka bentuk Gx plus H ini kalau dikurang Gx berarti ini semua ya dikurang dengan Gx ya. Gx-nya apa? Gx-nya itu adalah ini. Ya. X kuadrat kurang 1. Maka ini semua ya dikurang dengan Gx nih, X kuadrat kurang 1. Ini kalau dibuka kurungnya jadi min X kuadrat, minus kali ini jadi plus 1. Maka min 1 plus 1 habis. X kuadrat min X kuadrat juga habis. Sisanya 2HX plus H kuadrat bagi H. Perhatikan soal ini karena dikasih tahu H-nya tidak 0, berarti 2HX bisa dibagi H ya. H-nya bisa habis dibagi menjadi 2X, H kuadrat dibagi H menjadi H. Kalau H-nya itu boleh 0, nggak boleh ya, nggak boleh dicoret gitu, nggak boleh dibagi ya. Tapi karena H-nya tidak 0, berarti bisa habis dibagi. Oke, ini adalah solusinya 2X plus H. Sekarang kita mau mencari jawaban untuk soal yang lain, yaitu tentukan domain natural ya dari fx. Perhatikan ini adalah fungsi rasional di mana bentuknya pecahan. Syarat supaya fungsi ini well defined, maka bawahnya ini tidak boleh 0. Dengan demikian, saya jabarkan dulu bawahnya ya. Karena dia bentuknya adalah persamaan kuadrat, ini bisa saya faktorkan menjadi x min 2 dikali x plus 1. Nah, bawahnya nggak boleh sama dengan 0. Berarti x min 2 dikali dengan x plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Dengan demikian, x tidak boleh 2, x tidak boleh min 1. Jadi, domain daripada fungsi fx, x demikian hingga di mana x tidak 2 atau x tidak min 1, di mana x-nya itu himpunan dari bilangan real. Sekarang yang kedua. Bagaimana dengan Gx sama dengan ya mutlak dari 2x plus 1. Nah, ini apa domainnya? Perhatikan bahwa ya kalau x-nya saya ganti dengan apapun di dalam
garis bilangan real, mau dia negatif, mau dia positif, ya tetap bisa berlaku, tetap bisa dihitung kan. Jadi GX itu terdefinisi dimanapun, di mana semua X-nya itu bisa kita input dengan seluruh bilangan real yang ada gitu ya. Maka dengan demikian, domain daripada fungsi G, ini harusnya fungsinya G ya, itu saya salah tulis. Ini harusnya G. Nah, begini. Maka dengan demikian ya, X demikian hingga X adalah himpunan daripada bilangan real. Yang ketiga, diberitahukan ada suatu fungsi Hx, di mana fungsi Hx adalah akar dari X plus 2 di pangkat min 1. Pangkat min 1 berarti apa? Seper ya. Berarti ini akar 1 dibagi dengan X plus 2 ya, di mana semuanya itu di dalam akar pangkat 2 ini. Nah, maka ketika kita menjumpai bentuk akar pangkat 2 atau akar kuadrat atau akar pangkat genap gitu ya, di dalamnya itu tidak boleh negatif ya. Itu sebabnya di dalamnya kita kasih syarat, yaitu apa syaratnya? Syaratnya adalah yang di dalamnya ya, di dalam akar kuadrat ini harus lebih besar sama dengan 0. Jadi karena nilainya ini dalamnya harus positif dan 0 juga boleh ya, berarti harus lebih besar sama dengan 0. Intinya tidak boleh negatif di dalamnya. Kenapa? Karena kalau negatif ini jadi fungsi bernilai tidak real ya kan. Padahal pembahasan kita batasi pada fungsi bernilai real, maka ini akan well defined kalau di dalamnya tidak negatif. Itu sebabnya X tambah 2 pangkat min 1 atau 1 dibagi X plus 2 harus lebih besar sama dengan 0. Ini syaratnya. Nah, kita menjumpai bentuk ini adalah bentuk pertidaksamaan pecahan. Nah, caranya ada beberapa ya. Saya kalikan dengan X plus 2, kalikan X plus 2 juga bisa. Tapi problemnya adalah kita nggak tahu X plus 2 kan bisa positif, bisa negatif. Jadi nanti ada dua kemungkinan, penjabarannya cukup panjang. Supaya mempermudah, saya kalikan dengan bilangan positif, yaitu X plus 2 di kuadrat. Jadi di dalam ini mau dia positif, mau dia negatif, kalau dikuadrat kan tetap positif. Tidak mengubah arah daripada pertidaksamaan. Kalikan X plus 2 kuadrat di sebelah kiri, kalikan dengan X plus 2 kuadrat di sebelah kanan, tidak mengubah bentuk, tidak mengubah nilai ya, hanya mengubah bentuk. 0 dikalikan ini tetap 0, ini dikalikan ini jadinya X plus 2. Maka kesimpulannya X lebih besar sama dengan min 2. Dan di sini ini harusnya domainnya juga bukan F ya, itu salah tulis, itu harusnya adalah H ya, domain daripada fungsi H. Nah, maka dengan demikian ya, supaya fungsi ini ya bisa well defined ya, bisa berperilaku dengan baik gitu ya, bisa memetakan nilai-nilai X gitu, lalu kita dapat hasilnya, maka dengan demikian X-nya itu harus lebih besar sama dengan min 2 syarat ini, di mana X adalah anggota daripada bilangan real. Oke, tetap tonton video di Bengkel Kalkulus. Salam semangat!